Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Strategi Pembelajaran Ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Anur Fitri Hayati SPD MPD. Adapun dengan anggota yaitu Sartika Anggraini dengan NIM 2105318, Zulaini Pratama 2105320 dan Zulhadi 2105320. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai pendekatan eksploratory dan heuristik. So, enjoy guys. Baiklah, untuk daftar isi dari materi pendekatan teori ekspositori dan heuristik, yang pertama, pengertian dari teori belajar pendekatan ekspositori dan heuristik. Yang kedua, ada prinsip-prinsip pembelajaran dari teori belajar pendekatan ekspositori dan heuristik. Yang ketiga, ada kelebihan dan kekurangan dari ekspositori dan heuristik. Yang keempat atau yang terakhir yaitu penerapan pendekatan ekspositori dan heuristik sendiri. Baiklah, pengertian dari ekspositori dan heuristik. Istilah ekspositori berasal dari konsep eksposisi yang berarti memberi penjelasan. Dalam konteks pembelajaran, ekspositori merupakan strategi yang dilakukan oleh guru untuk mengatakan atau menjelaskan mengenai fakta-fakta, gagasan-gagasan, dan informasi-informasi penting lainnya kepada para pembelajar. Metode ekspositori adalah metode pembelajaran yang digunakan dengan memberikan keterangan terlebih dahulu mengenai definisi, prinsip, dan konsep pembelajaran, serta memberikan contoh-contoh latihan dalam pemecahan masalah dalam bentuk ceramah, demonstrasi, tanya jawab, dan penugasan. Kemudian, model pembelajaran ekspositori adalah model pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa tersebut dapat menguasai materi pembelajaran secara lebih optimal. Heuristik sendiri merupakan berasal dari bahasa Yunani yaitu heuriskin yang berarti saya menemukan. Dalam perkembangannya, strategi ini berkembang menjadi sebuah strategi pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa dalam memahami materi pembelajaran itu sendiri dengan menjadikan heuriskin atau saya yang menemukan sebagai acuannya. Strategi pembelajaran ini berbasis pada pengolahan pesan atau pemrosesan informasi yang dilakukan siswa sehingga memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan juga nilai-nilai. Kemudian pendekatan heuristik sendiri merupakan pendekatan pengajaran yang menyajikan sejumlah data siswa yang diminta untuk membuat kesimpulan menggunakan data tersebut. Jadi menggunakan implementasi dalam pengajaran menggunakan metode penemuan dan metode inkuri sendiri. Metode penemuan didasarkan pada anggapan bahwa materi tersebut suatu bidang studi saling berhubungan. Jadi antara satu sama lain dengan yang lainnya itu saling berhubungan. Jadi yang merupakan menjadi metode sebuah pembelajaran dari heuristik. Adapun tujuan pembelajaran dari pendekatan ekspositori. Jadi tujuan dari pembelajaran harus dirumuskan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diukur dan berorientasi pada kompetisi yang dicapai oleh peserta didik. Hal ini penting untuk dipahami karena tujuan yang spesifik memungkinkan kita bisa mengontrol efektivitas penggunaan dalam strategi pembelajaran itu sendiri. Kemudian adapun tujuan dari strategi heuristik yaitu untuk mengembangkan keterampilan intelektual, berpikir kritis, dan mampu memecahkan masalah secara ilmiah. Jadi pada proses selanjutnya siswa akan mampu memahami materi dari suatu pembelajaran secara maksimal dengan mengolah dan menghadapi persoalan dari materi pembelajaran maupun di dalam persoalan dalam belajarnya. Kemudian adapun tujuan strategi pembelajaran heuristik sendiri yaitu mengajari para siswa bersikap reflektif terhadap masalah-masalah sosial yang bermakna. Jadi jika kita simpulkan tujuan dari heuristik itu sendiri, siswa dapat mampu untuk bagaimana problem solving yang dilakukan dalam apabila ada suatu masalah yang terjadi dalam
baik metode pembelajarannya atau strategi cara gimana dia memahami dari suatu materi pembelajaran. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian dari pendekatan ekspositori dan juga pendekatan dari heuristik. Nah, yang pertama adalah pendekatan dari ekspositori, di mana ada 4 prinsip dari pendekatan ini. Yang pertama adalah berorientasi pada tujuan, di mana penyampaian materi pelajaran merupakan ciri utama dalam strategi pembelajaran dan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan nantinya. Demikian, pertimbangan pertama penggunaan strategi pembelajaran adalah tujuan apa yang harus dicapai nantinya. Nah, yang kedua itu adalah prinsip komunikasi, di mana proses pembelajaran itu dapat dikatakan sebagai proses komunikasi yang merujuk pada proses penyampaian pesan dari seseorang atau sumber pesan kepada kelompok orang nantinya, atau penyampaian dari guru kepada siswa nantinya. Dan yang ketiga itu adalah prinsip kesiapan, dan di mana peserta didik itu dapat menerima informasi yang stimulus yang kita berikan atau yang guru berikan nantinya. Terlebih dahulu kita harus memposisikan mereka dalam keadaan siap baik secara fisik maupun mentalnya nanti dalam menerima pembelajaran yang akan diberikan. Dan yang keempat adalah prinsip berkelanjutan, di mana proses pembelajaran ekspositori harus dapat mendorong peserta didik untuk mau mempelajari materi pelajaran lebih lanjut. Dan yang kedua itu adalah prinsip dari pendekatan heuristik, di mana ada 5 prinsip dari pendekatan ini. Yang pertama ada aktivitas siswa, itu harus fokus pada perhatian utama dalam belajar. Yang kedua, berpikir logis adalah cara paling utama dalam menemukan sesuatu. Dan yang ketiga adalah proses mengetahui dari sesuatu yang sudah diketahui menuju kepada belum yang diketahui. Dan yang keempat, pengalaman yang penuh tujuan adalah tonggak dari usaha pembelajaran siswa ke arah yang baru buat. Ya baiklah, saya Zulhadi akan melanjutkan pembacaan materi. Materi yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan pendekatan ekspositori dan heuristik. Yang pertama yaitu kelebihan pendekatan ekspositori. Kelebihannya di mana guru bisa mengontrol dan keluasan materi pembelajaran. Guru dapat mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai bahan pelajaran yang disampaikan. Yang kedua, strategi pembelajaran ekspositori dianggap sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai cukup luas dan waktu terbatas. Yang selanjutnya, melalui strategi ini, peserta didik dapat mendengar melalui penuturan tentang materi pelajaran sekaligus mengobservasi melalui demonstrasi. Oke, yang selanjutnya kelemahan pendekatan ekspositori. Pendekatan pembelajaran ini hanya mungkin dilakukan terhadap peserta didik dengan kemampuan mendengar dan menyimak yang baik. Yang kedua, pendekatan ini tidak mungkin melayani perbedaan kemampuan belajar, pengetahuan, minat, bakat, dan gaya belajar individu. Yang ketiga, karena lebih banyak dengan ceramah, strategi ini sulit mengembangkan kemampuan sosialisasi peserta didik. Yang selanjutnya yaitu kelebihan pendekatan heuristik. Menurut Roestiah NK, keunggulan pendekatan heuristik ialah yang pertama, dapat membentuk dan mengembangkan konsep pada diri mahasiswa sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar atau ide-ide lebih baik. Yang kedua, membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Yang selanjutnya, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri, bekerja lebih bersikap objektif, jujur, dan terbuka. Dan mendorong siswa untuk berpikir intuitif dan merumuskan hipotesis sendiri. Baik, selanjutnya kelemahan pendekatan heuristik. Sagala mengemukakan beberapa kelemahan pendekatan heuristik, yaitu sebagai berikut. A. Siswa tidak semua siswa cocok dengan pendekatan ini. Kadang-kadang siswa lebih senang diberi pelajaran oleh guru melalui ceramah dan tanya jawab. Yang B. Guru kurang bisa menggunakan pendekatan ini dalam menyelenggarakan di sekolah karena faktor kemampuan. Yang selanjutnya, pendekatan ini kurang cocok bagi siswa yang lambat.
Oke, baik, masuk poin selanjutnya yaitu implementasi pendekatan ekspositori dan heuristik. Yang pertama, implementasi ekspositori. Materi pembelajaran yang telah disampaikan Pungki yaitu materi pembelajaran desain tari dengan peserta didik mendapatkan satu jenis materi tari dalam satu tahunnya. Materi ekstrakurikuler seni tari tidak dibedakan dari kelas 7 sampai kelas 9. Dalam satu semester peserta didik mendapatkan setengah dari materi tari yang telah disiapkan. Semester selanjutnya untuk menyelesaikan secara tuntas materi tari. Ekstrakurikuler dilakukan setiap 1 minggu sekali, sehingga dalam satu semester terdapat 24 kali pertemuan tatap muka. Hal ini dijelaskan oleh Pungki. Dengan menyampaikan materi dalam 1 tahun bertujuan supaya peserta didik memahami materi yang saya sampaikan, peserta didik juga dapat mengerti detail-detail gerak dari materi tari. Selain itu, agar peserta didik tidak jenuh akan materi yang saya sampaikan, saya juga memberikan materi tentang rias dan busana sebagai penambah wawasan dari tari peserta didik yang diwawancarai si Pungki ini. Oke, yang selanjutnya yaitu implementasi pendekatan heuristik. Strategi ini berasumsi bahwa kegiatan pembelajaran haruslah dapat menstimulus siswa agar aktif dalam proses pembelajaran, seperti memahami materi pelajaran, bisa merumuskan masalah, menentukan hipotesis, mencari data atau fakta, memecahkan masalah, dan mempresentasikannya. Tekanan utama pembelajaran dalam strategi heuristik ialah: yang pertama, pengembangan kemampuan berpikir. Yang kedua, latihan pemahaman. Yang ketiga, latihan menemukan sesuatu. Heuristik memiliki langkah berikut. Yang pertama, merencanakan pembelajaran sesuai dengan mental siswa yang telah terbentuk melalui seleksi dari kelompok besar. Kedua, menjanjikan lingkungan yang mendukung pembelajaran mandiri dengan memisahkan latihan kelompok kecil khusus perlombaan dengan kelompok besar. Yang ketiga, membentuk kelompok belajar yang saling bergantungan. Yang keempat, mempertimbangkan keragaman siswa yang dipilih bukan hanya berasal dari satu tingkatan kelas saja. 5. Menggunakan asesmen melalui latihan berulang atau drill. Ya baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun penjelasannya. Semoga penjelasan dari materi yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa dikembangkan lebih dalam. Terima kasih telah menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.